Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel Bekal Spiritual. Saudara-saudara, mari dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, and share. Agar senantiasa lewat channel ini ada banyak orang yang diberkati. Baiklah, saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Dengarkanlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, pada ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan selalu, selamanya atau tidak putus-putusnya. Sehingga kalau kebenaran firman Tuhan mengingatkan bersukacitalah senantiasa, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan be joyful always. Itu artinya bahwa sukacita ini tidak terbatas pada ketika kita menerima berkat Tuhan, tetapi sukacita ini ketika kita dalam pergumulan, kita dalam masalah, kita harus bersukacita. Saudara-saudara, mengapa kita harus bersukacita? Karena dengan sukacita memberi kita semangat. Amin. Semangat untuk melayani. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan sudah tidak semangat lagi untuk melayani Tuhan. Karena sukacita sudah hilang. Ada banyak orang sudah tidak semangat lagi dalam pekerjaan. Tidak semangat bekerja karena sudah hilang sukacita. Untuk itu kita harus memiliki sukacita dalam kehidupan kita. Karena sukacita memberi kita semangat untuk menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita menerima sukacita itu? Sukacita hanya kita dapatkan dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sukacita dihubungkan dengan iman. Karena orang beriman pasti bersukacita. Amin. Yang kedua, dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu doa? Ada orang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup. Ya, saya setuju bahwa doa adalah nafas hidup. Sehingga kalau orang tidak berdoa, maka yang pasti orang itu mati secara rohani. Tetapi orang yang masih aktif doanya, berarti dia masih hidup secara rohani. Amin. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus berdoa? Karena saudara-saudara, doa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Doa mempertemukan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan doa adalah tanda bahwa kita mengandalkan Tuhan. Untuk itulah mengapa kita harus berdoa. Karena saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ketika saudara-saudara melihat channel ini, ada jawaban yang saudara-saudara rindukan. Lewat doa yang saudara-saudara panjatkan kepada Tuhan. Mungkin sampai hari ini jawaban doa itu belum Tuhan berikan bagi saudara-saudara. Tapi saat ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan bahwa pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi sesuatu, jangan pernah berhenti berdoa. Ingat, doa orang benar besar kuasanya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti mendengar setiap doa kita. Untuk itu kebenaran firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, ada banyak orang mengucap syukur hanya pada saat ketika menerima berkat. Tetapi ketika ada pergumulan, ada masalah, mulai saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Tetapi saat ini saya mau katakan bahwa orang yang mampu bersyukur adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah yang Tuhan berikan. Untuk itu saudara-saudara, dalam kehidupan ini, biarlah kita akan selalu bersyukur. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Ketika kita masih boleh bernafas, ketika kita masih boleh menikmati hidup ini,
itu tanda bahwa Tuhan masih menyertai kehidupan kita. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur, sebab Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Pesan firman Tuhan hari ini 3B. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Karena itu akan membuat kita senantiasa selalu ada dalam naungan cinta kasih Tuhan. Semoga firman ini memberkati saudara-saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin.